Penting sekali untuk menghitung menghitung usia dari tanaman jagung itu, sehingga kita bisa menentukan kapan waktunya untuk sulam dan kapan waktunya untuk melakukan perawatan, misalnya penyemprotan dan sebagainya. Efek yang timbul jika kita setelah dalam melakukan penyulaman itu sangat dirasakan, berdampak sekali, dan itu akan terus beruntun akibatnya ya. Penasaran, yuk kita lihat yang ada di depan saya ini. Nah, yang ada di depan saya ini sahabat-sahabat tani ya, tanaman jagung itu terdapat satu daerah yang pertumbuhannya itu tidak sama ya, bukannya tidak sama, tapi jaraknya jarak tingginya itu begitu masif sekali. Ini salah satu penyebabnya itu adalah telat dalam melakukan sulam ya. Kemarin kan gini ceritanya, di tempat ini sahabat tani itu terendam oleh air, sehingga bibit jagungnya itu tidak bisa tumbuh dengan baik atau mati. Kemudian kami lakukan penyulaman. Cuma penyulaman yang kami lakukan kemarin itu terlambat ya, sehingga jagung yang ada di sebelah sana dan di belakang saya ini sudah tumbuh bagus ya, tumbuhnya rata ya. Sedangkan yang ada di depan saya ini yang semuanya terlambat untuk penyulaman ya. Apa dampak berikutnya? Dampak berikutnya itu adalah pertumbuhannya itu menjadi tidak merata ya. Kenapa kok tidak merata? Karena dampak yang pertama itu adalah karena nutrisi yang diberikan, unsur hara yang ada dalam tanah atau unsur hara berupa intervensi pemupukan, kebutuhan nitrogen itu akan bersaing antara yang besar dengan yang kecil. Maka yang kecil itu akan kalah ya, sehingga pertumbuhannya jagung yang sini itu menjadi terhambat gitu. Kemudian yang kedua itu juga nanti panennya itu juga akan menjadi tidak berimbang ya. Mungkin yang sana itu sudah waktunya dipanen, yang sini mungkin belum waktunya dipanen. Yang sana tongkolnya sudah besar, yang sini tongkolnya masih kecil. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya nanti hasilnya juga tidak bisa, bobotnya itu juga tidak bisa optimal dan maksimal ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya kemarin adalah terlambat dalam melakukan penyulaman. Ini penting sekali ya teman-teman sahabat tani untuk melakukan perawatan itu menganut tepat 3T ya. Sahabat tani, telat penyulaman tanaman jagung ini bisa menyebabkan masalah. Yang pertama itu adalah pertumbuhan tidak seragam, kemudian persaingan nutrisi, kesulitan pemeliharaan, kemudian juga penurunan hasil panen. Tanaman yang disulam itu lebih lambat akan tertinggal dibandingkan tanaman yang sudah tumbuh lebih awal, sahabat tani, sehingga sulit mendapatkan hasil yang merata. Tanaman yang lebih tua ini akan lebih dominan dalam menyerap nutrisi, sehingga membuat tanaman sulaman sulit untuk bisa berkembang secara optimal. Penyulaman sahabat tani yang terlambat ini juga bisa menyulitkan proses pemupukan dan pengendalian hama. Kenapa? Karena tanaman memiliki fase pertumbuhan yang berbeda, jadi tidak sama ya. Tanaman yang tumbuh tidak seragam ini bisa menyebabkan hasil panen yang tidak optimal karena ada bagian lahan yang kurang produktif. Sahabat tani semuanya, maka diusahakan ketika kita setelah ngejek itu dalam waktu 1 minggu atau paling lama 15 hari itu kita segera melakukan penyulaman. Jadi idealnya penyulaman dilakukan dalam 1 minggu setelah tanam atau maksimal 15 hari setelah tanam. Kenapa? Agar tanaman bisa tumbuh seragam dan tidak mengganggu pemeliharaan berikutnya. Bayangkan kalau misalnya tanaman itu tidak tumbuh seragam, ada satu bagian yang sudah keluar tongkolnya
dan berbuah, ada satu bagian yang ini tidak bisa tumbuh, maka panennya tidak akan seragam. Tentu kalau kita menghadapi ini semua, tentu kita tidak ingin menghadapi keadaan seperti ini. Jika kita menghadapi ini semua, tentu kita harus melakukan tindakan-tindakan. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah kita melakukan pemupukan ya, kepada tanaman yang tadi itu, yang terlambat tadi pertumbuhannya itu saja yang dipupuk ya, dengan menggunakan nitrogen ya, untuk pertumbuhan batang dan daunnya. Kalau memang itu diperlukan, maka juga bolehlah menggunakan zat mengatur tumbuh banyak tersedia di toko pertanian. Dengan demikian harapannya nanti tanaman itu bisa tumbuh seragam sehingga panennya itu akan bisa bersama-sama. Ini sahabat tani. Jadi penting sekali ketika kita melakukan gejik di pertama itu, kita terus mengawasi, memonitor mana bagian-bagian dari hasil yang kita tanam itu yang tidak tumbuh atau tumbuhnya kurang maksimal. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan pembelajaran khususnya kepada saya. Sahabat tani, saya tidak bermaksud menggurui, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.